Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Mekah merupakan kota suci umat Islam yang memiliki sejarah panjang yang tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga mencatat perjalanan penting dalam sejarah dunia. Kota ini memiliki peran besar dalam perkembangan agama Islam dan peradaban manusia secara umum. Dengan berbagai peristiwa bersejarah sejak zaman Nabi Ibrahim AS hingga era modern, Mekah terus menjadi magnet spiritual bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Di berbagai belahan dunia, terdapat banyak kisah tentang bangunan yang diyakini memiliki lorong atau pintu gaib yang dapat menembus Makkah. Mitos ini berkembang di tengah masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi, dan tetap hidup dalam kepercayaan lokal. Dari gua-gua misterius hingga masjid-masjid kuno, cerita tentang lorong gaib ini selalu memicu rasa penasaran dan daya tarik tersendiri. Beberapa tempat dikisahkan memiliki lorong yang dapat membawa seseorang langsung ke tanah suci dalam sekejap, seolah menembus ruang dan waktu. Kepercayaan ini sering dikaitkan dengan jejak para wali atau tokoh suci yang memiliki karomah luar biasa. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan lorong-lorong tersebut, kisah-kisah ini tetap bertahan dan menjadi bagian dari warisan budaya yang memperkaya sejarah suatu daerah. Apakah lorong-lorong ini nyata atau hanya legenda semata? Terlepas dari kebenarannya, mitos tentang bangunan dengan lorong menuju Makkah selalu menghadirkan daya tarik tersendiri, baik bagi para peziarah maupun para peneliti sejarah. Mari kita telusuri lebih dalam tentang kisah-kisah misterius yang menyelimuti tempat-tempat sakral ini. Goa Safawardi, atau yang juga dikenal sebagai Goa Pamijahan, merupakan tempat berkumpulnya para wali di Tasikmalaya. Kasepuhan Pamijahan, Kiai Endang Ajidin, menjelaskan bahwa goa ini dulunya menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut oleh Syekh Abdul Muhyi, seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Muhyi ditugaskan untuk berhalwat di sebuah goa di Jawa Barat. Sejarah mencatat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah melakukan halwat di Goa Safawardi, ujarnya. Goa Safawardi memiliki panjang sekitar 284 meter dan terletak dekat dengan kompleks makam Syekh Abdul Muhyi serta para sahabatnya di kawasan wisata religi Pamijahan. Sepanjang lorong goa, terdapat stalaktit dan stalagmit berwarna kuning keemasan yang menambah keindahan dan keunikannya. Di dalam goa, terdapat beberapa cabang lorong yang menurut cerita turun-temurun dipercaya sebagai jalur para wali dari Banten, Cirebon, Surabaya, hingga ke Mekah. Kalau dari kalangan peziarah, cerita ini sudah turun-temurun. Keunikan lain dari goa ini adalah adanya lekukan dinding yang menyerupai kopiah haji. Konon, jika kepala pengunjung pas dengan lekukan tersebut, maka ia dipercaya memiliki takdir untuk segera beribadah haji. Selain itu, Goa Safawardi memiliki sumber air yang tidak pernah kering. Bahkan saat musim kemarau panjang, air ini biasa digunakan oleh para peziarah untuk berwudhu dan minum. Air ini dulunya digunakan oleh para wali dan Syekh Abdul Muhyi untuk berwudhu dan minum. Alhamdulillah, atas kehendak Allah, air ini tidak pernah surut dalam kondisi apapun. Menurut buku sejarah perjuangan Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan karya DRS Haji AA Harussalam, pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga Syekh Abdul Muhyi, Goa Safawardi berfungsi sebagai tempat pertemuan para wali. Selain itu, goa ini juga menjadi pusat peribadatan, pendidikan, dan tempat meditasi. Bukti dari hal ini adalah adanya masjid, menara, tempat semedi, dan perpustakaan di dalam goa. Saat ini, Goa Safawardi lebih difungsikan sebagai tempat mengenang perjuangan para wali dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tasikmalaya. Mitos mengenai Goa Safawardi yang dapat menghubungkan langsung ke Mekah hanyalah cerita turun-temurun. Narasi ini berasal dari kisah para wali yang dipercaya memiliki karamah dari Allah. Kisah tentang karamah para wali ini menyebar dari mulut ke mulut, khususnya di lingkungan pondok pesantren di desa Pamijahan. Kalau zaman dulu dengan karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya, itu sangat mungkin. Namun, jika orang zaman sekarang berharap demikian, kebenarannya masih sangat jauh. Viralnya cerita tentang Goa Safawardi sebagai jalan menuju Mekah juga menarik perhatian akademisi.
Arkeolog Universitas Indonesia, Dr. Ali Akbar, menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan dengan konsep keagamaan dalam studi arkeologi. Saya mengajar materi tentang religi prasejarah, yang menjelaskan bahwa manusia secara naluriah memiliki emosi keagamaan. Mereka ingin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dan gue sering menjadi tempat pilihan untuk hal itu, ujarnya. Menurutnya, dalam berbagai kepercayaan, orientasi gue sering dikaitkan dengan arah tertentu, tergantung pada latar belakang budaya penghuninya. Misalnya, jika leluhur berasal dari Cina, maka prosesi keagamaan akan mengarah ke sana. Begitu juga dengan Islam, maka gua ini dikaitkan dengan arah menuju Mekah, tambahnya. Aceh memang pantas dijuluki sebagai Serambi Makkah, salah satunya karena memiliki destinasi wisata unik seperti Guha Tujoh Laweung atau Gua Tujoh. Gua ini memiliki keunikan yang menarik perhatian banyak wisatawan. Salah satunya adalah mitos bahwa lorongnya bisa tembus ke kota Makkah. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk mengunjungi wisata Guha Tujoh Laweung di Aceh. Wisata Guha Tujoh Laweung ini terletak di Jalan Banda Aceh KM 100, Desa Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Gua yang juga dikenal sebagai Guha Tujoh ini memiliki banyak misteri dan daya tarik tersendiri. Konon, selain memiliki lorong yang diyakini bisa menghubungkan ke Mekah, gua ini juga menjadi tempat bagi 7 aulia untuk bertapa. Di dalamnya, terdapat banyak stalaktit dan stalagmit yang terbentuk secara alami, menciptakan pemandangan yang memukau. Gua ini bukan hanya menjadi tempat ziarah para aulia, tetapi juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Namun, perjalanan menuju lokasi Gua Tujoh tidaklah mudah. Pengunjung harus melewati medan jalan yang cukup sulit. Meskipun demikian, setiap tahun saat bulan suci Ramadan, tradisi ziarah ke Gua Tujoh tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat di daerah Serambi Makkah. Mereka datang bukan sekadar untuk berkunjung, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka di tempat ini. Salihin, seorang warga setempat yang telah lama menjadi penjaga Gua Tujoh, mengatakan bahwa gua ini dipercayai oleh sebagian masyarakat sebagai tempat keramat tempat bersemayamnya para aulia. Di dalamnya, terdapat berbagai peninggalan berbentuk batu kapur dan lorong-lorong yang diyakini bisa mencapai Arab. Terlepas dari seluruh misteri dan kisah yang menyelimuti Guha Tujoh Laweung, keindahan stalaktit, stalagmit, dan bebatuan di dalamnya harus dilestarikan. Di tengah kota Cirebon, terdapat sebuah tempat bersejarah yang tidak hanya terkenal karena keindahan dan nilai budayanya, tetapi juga karena kisah mitos yang menyelimutinya. Tempat itu adalah Gua Sunyaragi, yang terletak di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Gua Sunyaragi merupakan kompleks cagar budaya yang menyimpan berbagai legenda. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah keberadaan pintu kemana saja, yang diyakini mampu menembus ruang dan waktu. Menurut cerita masyarakat setempat, gua ini memiliki lorong ajaib yang dapat membawa seseorang ke negeri-negeri jauh, seperti Arab dan Cina. Bukan sekadar dongeng, mitos ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih melekat erat dengan Gua Sunyaragi hingga kini. Dikatakan bahwa lorong menuju Arab dan Cina berada di pelataran bangunan Arga Jumut, tepatnya di bagian barat Gua Sunyaragi. Di lokasi tersebut terdapat 2 pintu masuk. Pintu sebelah kanan diyakini sebagai lorong menuju Mekah dan Madinah, sedangkan pintu sebelah kiri diyakini sebagai jalur menuju Cina. Meski disebut lorong, kedua pintu itu sejatinya hanya berupa ruangan kecil berukuran sekitar 1x1 meter. Konon, para wali zaman dahulu sering menggunakan pintu tersebut untuk menuju Arab maupun Cina dalam waktu singkat. Mitos tentang keberadaan lorong menuju Arab dan Cina masih diyakini oleh masyarakat Cirebon hingga sekarang. Namun, Jajar Sudrajat, seorang budayawan sekaligus pengelola Gua Sunyaragi, menyebut bahwa lorong tersebut lebih kepada filosofi kehidupan. Lorong Mekah Madinah dan Tiongkok itu sebenarnya hanyalah sebuah penamaan. Bentuknya hanya sebuah ruangan kecil. Lorong ini memiliki makna filosofis bahwa pusat pendidikan agama adalah Mekah Madinah, sedangkan pusat ilmu pengetahuan adalah Cina atau Tiongkok, ungkap Jajat. Jajat juga menjelaskan bahwa pendiri Cirebon berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Arab dan Cina. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya arsitektur bangunan di Cirebon yang mengadopsi gaya Arab maupun Tiongkok. Filosofi ini juga menggambarkan bahwa orang-orang Arab dan Tiongkok berperan dalam membangun dan meramaikan Cirebon pada masa lalu. Meskipun demikian, Jajat tidak menampik kemungkinan bahwa lorong menuju Arab dan Cina benar-benar ada. Para wali di masa lalu, seperti Sunan Gunung Jati, memiliki kesaktian luar biasa yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Oleh karena itu, mitos tentang lorong ajaib di Gua Sunyaragi tetap bertahan hingga kini. Bisa saja mitos itu benar. Para wali Allah memiliki karamah yang berada di luar jangkauan akal manusia.
Dari luar, Masjid Agung Keraton Buton tampak sederhana. Bangunannya memiliki pondasi dan dinding dari batu, dengan lantai 2 yang terbuat dari kayu, serta atap berbahan seng. Arsitektur khas Melayu begitu kental terlihat pada masjid ini. Namun, di balik kesederhanaannya, Masjid Agung Keraton Buton menyimpan nilai sejarah yang tinggi. Masjid ini dibangun pada tahun 1542 oleh Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamis. Awalnya, bangunan ini bukanlah tempat ibadah, melainkan sebuah lokasi pertemuan rahasia. Bangunan ini awalnya dibuat sebagai tempat pertemuan rahasia. Seiring pergantian masa jabatan raja dan sultan, bangunan ini akhirnya direnovasi dan difungsikan sebagai masjid, yang bertahan hingga sekarang. Salah satu mitos yang menarik dari Masjid Agung Keraton Buton adalah keberadaan sebuah lubang yang konon dapat mengeluarkan suara azan yang berasal langsung dari Mekah. Di dalam masjid ini ada lubang yang dipercaya bisa memperdengarkan suara azan dari Mekah. Tempat itu dijaga dengan ketat, dan tidak sembarang orang bisa melintas di sekitarnya. Lubang ini hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu saat ibadah. Ketika tim media mengunjungi masjid dalam rangka Festival Budaya Tua Buton 2016, mereka berusaha membuktikan kebenaran mitos ini. Namun, akses menuju lubang tersebut tidak mudah. Tidak bisa sembarangan. Jika gubernur sekalipun meminta, tetapi imam masjid tidak mengizinkan, maka tetap tidak bisa. Masjid ini terbuka untuk umum, tetapi hanya pada waktu salat. Di luar itu, masjid akan ditutup. Lubang misterius itu merupakan warisan luhur yang dijaga ketat oleh masyarakat Buton. Hingga kini, tidak banyak orang yang mengaku pernah mendengar langsung suara azan dari lubang tersebut. Entah mitos atau kenyataan, cerita ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menunaikan ibadah di Masjid Agung Keraton Buton. Selain mitosnya yang unik, masjid ini juga memiliki keistimewaan lain yang menarik. Jumlah tulangan di dalam masjid mencapai 313, sama dengan jumlah tulang dalam tubuh manusia. Masjid ini juga memiliki 13 lubang udara, mencerminkan jumlah lubang pada tubuh manusia. 12 diantaranya terlihat, sementara 1 tidak terlihat. Tangga menuju masjid berjumlah 12, melambangkan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Sementara itu, jumlah lingkaran pada gendang masjid adalah 99, yang sesuai dengan Asmaul Husna. Masjid Agung Keraton Buton terletak di dalam kompleks Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Waktu terbaik untuk mengunjunginya adalah siang hingga sore hari, saat pemandangan dari atas benteng memperlihatkan panorama Kota Bau-Bau yang indah dengan latar hamparan laut luas. Untuk mencapai Benteng Keraton Buton, pengunjung dapat menyewa kendaraan seperti mobil atau motor, karena transportasi umum masih sulit ditemukan di daerah ini. Tidak ada tiket masuk resmi ke dalam kawasan benteng, tetapi pengunjung dapat memberikan sumbangan sukarela sebagai bentuk dukungan untuk pelestarian tempat bersejarah ini. Mitos tentang bangunan yang memiliki lorong atau pintu menuju Makkah memang telah menjadi bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat di berbagai daerah. Meski tak ada bukti nyata yang dapat memastikan keberadaannya, kisah-kisah ini tetap hidup dalam ingatan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari misteri. Terlepas dari benar atau tidaknya, mitos ini mengajarkan kita tentang kekayaan sejarah, nilai spiritual, dan keyakinan yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Mungkin lorong-lorong tersebut bukanlah jalan fisik yang bisa ditempuh dengan langkah kaki, tetapi lebih sebagai simbol perjalanan spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Apapun pandangan kita terhadap mitos ini, satu hal yang pasti, cerita-cerita ini akan terus hidup dan diwariskan, menjadi bagian dari jejak sejarah yang memperkaya kebudayaan kita. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh misteri berikutnya. Sekian videonya, thanks for watching. See you next time. Bye.